Bagaimana cara sebuah pabrik itu bisa menghasilkan mie yang lebih murah dan tetap kenyal daripada yang kita bikin? Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tips apa saja yang dilakukan para pabrik, rahasia apa saja yang dilakukan para pabrik sehingga hasil mie mereka itu bisa lebih kenyal dan tetap murah. Jika dari pertanyaan saya tadi, jawaban Anda adalah karena pabrik menghasilkan mie yang lebih murah karena mereka bisa beli dalam kuantiti yang besar. Ya benar sih, tapi tidak 100% tepat itu saja. Masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi bagaimana pabrik itu bisa menghasilkan mie yang lebih murah tapi tetap kenyal. Memang, semakin besar kuantiti kita untuk membeli, kita mempunyai daya tawar yang lebih sehingga kita bisa mendapatkan terigu dengan kualitas yang bagus tapi harganya masih murah. Tapi itu saja tidak cukup menjamin. Nah, pabrik masih punya satu rahasia lagi, yaitu mereka memiliki mesin yang lebih bagus. Dalam arti gini, bukan kemampuan yang lebih besar adonannya sehingga lebih efisien dan sebagainya, tapi yang saya maksud adalah cara kerja dari mesin mereka itu biasanya lebih efisien. Biasanya RPM-nya lebih kenceng, terus kalau hasil mekanisme tenaga yang dihasilkan itu juga lebih besar, sehingga menghasilkan mie yang jauh lebih kenyal. Korelasinya gini, mie itu kenyal karena dihasilkan dari protein, di mana protein didapatkan dari gluten yang terkandung dari terigu. Nah, semakin tinggi gluten yang ada di terigu, tentu hasilnya semakin bagus. Tapi bagaimana kalau ternyata tidak? Dalam arti terigunya ini glutennya nggak terlalu bagus, dan kita mau menghasilkan mie yang lebih kenyal. Cara untuk menghasilkan mie yang lebih kenyal dengan kualitas terigu yang seperti itu adalah kita perlu mekanisme yang lebih efisien. Jadi, tumbukannya itu perlu lebih kencang, tenaga yang dihasilkan mesinnya itu lebih besar, dan semakin besar, itu akan mengaktifkan lebih banyak protein dari glutennya, sehingga hasilnya lebih kenyal. Nah, ketika pabrik sudah mendapatkan nih, misalkan terigunya pakai yang paling bagus, sehingga glutennya banyak, proteinnya tinggi sekali, dan mekanisme mesinnya bagus, mereka menghasilkan mie yang super kenyal. Kalau sudah kualitasnya lebih bagus, mereka akan menambahkan air lebih banyak, sehingga hasil volume adonannya itu besar, dan harganya itu akan jadi turun ke bawah. Nah, ini salah satu rahasia mereka. Jadi, bahan yang sama yang mereka pakai dan kita pakai, itu bisa membedakan hasilnya di sana. Dan ketika hasilnya berbeda, mereka menambahkan air lebih banyak, biayanya itu turun. Karena ingat kan, bahan yang paling murah itu selalu air. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membedakan adalah pabrik biasanya mereka tidak menggunakan pengenyal hanya satu saja, tapi mereka bisa banyak. Dan kembali, semakin besar pabriknya, semakin mereka tahu apa yang harus dilakukan, umumnya mereka bisa menggabungkan beberapa pengenyal sekaligus sehingga kembali kan hasilnya lebih kenyal dan mereka bisa menambahkan air yang lebih banyak lagi. Problemnya yang membedakan biasanya kita antara orang awam dan pabrik, kita taunya pengenyal mie itu apa sih? Paling cuma telur, terus ada STPP, terus ada sodaki atau soda abu, hanya itu saja yang kita tahu. Padahal pengenyal untuk mie itu macamnya masih banyak sekali. Ada sodium alginat, ada karagenan, ada M100FT, ada fiber. Jadi alternatifnya tuh banyak dan mereka, pabrik, mereka tahu apa plus minus dari masing-masing bahan dan mereka bisa menggabungkannya sehingga hasilnya itu lebih optimal lagi, lebih bagus, dan kembali kan ketika lebih kenyal, airnya lebih banyak, volumenya lebih besar. Jadi hal yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kalau Anda memang berniat membuat mie yang tetap kenyal tapi lebih murah, alternatif yang bisa dilakukan itu banyak sekali dan Anda bisa menirunya. Ingat, satu, perlu mesin yang bagus. Cuma mungkin kalau mesin kan kendala di harga, di biaya. Kalau modalnya nggak cukup, oke lah, kita bisa mengabaikan ini sementara, kita bisa menggantinya dengan bahan-bahan tambahan pangan yang lebih optimal lagi. Jadi nggak cuma itu doang, Anda bisa menggabungkan banyak hal. Problemnya memang sih kalau ditanya menggabungkan itu asal menggabungkan saja boleh enggak? Iya dan tidak, karena ada beberapa bahan yang sifatnya cara kerjanya sama. Contoh misalkan seperti STPP dan sodaki, itu cara kerjanya sama. Mereka menggeser pH sehingga pH-nya lebih netral ke 7 sehingga hasilnya lebih kenyal. Tapi yang bisa kita gabungkan itu yang bukan yang cara kerjanya sama. Jadi misalkan seperti serbuk protein M100FT itu kan protein, Anda bisa gabungkan dengan STPP atau sodaki. Lalu kayak tadi alginat, itu juga cara kerjanya beda, mengikat cairan dan membuat mie lebih kering, bisa digabungkan. Intinya sih, ya memang sih akan panjang karena harus membahas satu persatu dari masing-masing bahan, sehingga mungkin kalau divideokan kali ini terlalu lama. Intinya hal yang ingin saya bagikan hari ini itu, bahan tambahan pangan itu bisa membantu
tidak hanya mengenyalkan kualitas mie, tapi juga bisa membuat mie-nya itu lebih murah dengan cara tadi. Semakin kenyal mie-nya, maka kita bisa menambahkan air lebih banyak, adonannya lebih gendut, lebih besar, sehingga secara biaya, ingat ya, biaya bukan harga, itu harganya akan jauh lebih murah daripada kita cuma polosan, jadi cuma mie dengan telur dan sebagainya. Nah, ada alternatifnya banyak, silahkan Anda coba. Saya juga pernah membahas masing-masing bahannya tadi. Anda bisa cek, linknya ada di atas, saya cantumkan. Jadi, kalau Anda sudah tahu tentang knowledge masing-masing bahannya dan Anda tahu fungsinya, seharusnya Anda bisa melakukan hal yang sama, menggabung-gabungkan itu sehingga hasil mie Anda tetap kenyal dan Anda bisa menambahkan lebih banyak air supaya hasilnya lebih murah.